jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, kita berjumpa kembali saat ini dalam acara konten pembinaan Hosana. Minggu ini kita akan membahas satu tema tentang pertanyaan-pertanyaan tentang historisitas Kristus. Sebelumnya dengan saya Novianti dan rekan saya Marini dan saya Pendeta Chandra Gunawan. Nah, Pak, tentang historisitas Yesus, banyak yang bertanya, apakah Yesus itu betul-betul ada? Jadi, apakah ada bukti-bukti historisnya mengenai keberadaan Yesus Kristus? Iya, ini pertanyaan yang penting dan juga menarik, gitu ya, karena pernah ada pemikiran-pemikiran yang meragukan, gitu ya. Mungkin kebanyakan orang percaya bahwa Yesus ada, tetapi penjelasan-penjelasan yang ada di dalam Alkitab seringkali diragukan. Misalnya saja sebagian orang pernah meyakini atau pernah juga ada bahkan tokoh tertentu yang tidak percaya bahwa Yesus itu mati ataukah bangkit. Nah, apakah Ibu Marini pernah mendengar misalnya saja isu-isu seperti itu disampaikan? Iya Pak, pernah. Saya dulu dari lingkungan sekolah yang berlatar belakang agama lain, mereka tuh seringkali ngomong sama saya bahwa Yesus itu sebenarnya tidak disalib. Yang disalib itu malah Yudas. Nah, kalau begitu bagaimana ya Pak penjelasannya ini? Iya, nah betul. Nah itulah sebabnya maka topik mengenai historisitas tentang kehidupan, kematian Yesus menjadi sangat signifikan. Nah jadi mungkin pertanyaan yang mendasar adalah tahu dari mana bahwa semua yang dituliskan oleh Alkitab itu betul-betul terjadi. Nah, jadi waktu kita membaca Alkitab atau waktu kita mempelajari Alkitab, kita harus memahami bahwa Alkitab itu memiliki dua karakter. Nah, karakter yang pertama, Alkitab itu adalah buku tentang Tuhan. Nah, maka kita menyebutnya Alkitab itu sebagai buku teologi. Nah, tapi di sisi yang lain, Alkitab juga merupakan buku sejarah. Artinya apa? Artinya semua tulisan yang ditulis di dalamnya itu adalah tulisan-tulisan yang ditulis menurut kaidah sejarah, begitu. Nah, jadi di dalam diskusi teologi terdapat semacam perdebatan bagaimana harus memahami catatan kesejarahan dalam Alkitab. Nah, sebagian orang mengatakan Alkitab itu semacam cerita rakyat. Nah, cerita rakyat itu kayak dongeng, cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut. Nah, cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut itu tentu bisa berubah, begitu ya. Nah, itu sebabnya sebagian orang percaya kalau cerita tentang Yesus merupakan sebuah dongeng, maka keterangan di dalamnya tidak bisa dipercayai. Nah, tetapi saat ini kita dalam studi teologi belajar bahwa ternyata catatan tentang Yesus itu lebih tepat disebut sebagai biografi kuno atau ancient biography. Nah, jadi salah satu kriteria daripada ancient biography adalah bahwa sebuah biografi kuno bisa diterima, dipercaya kalau ditulis berdasarkan orang-orang yang waktu itu masih hidup, saksi matanya masih hidup. Nah, tahu dari mana dalam Alkitab ada orang-orang yang menjadi saksi mata, dan orang yang menjadi saksi mata itu ketika Alkitab dituliskan atau ketika cerita Injil dituliskan masih hidup. Aku masih ingat dengan salah satu tokoh dalam Injil Lukas yang dicatat bertemu dengan Yesus. Dia berbadan pendek dan berprofesi sebagai pemungut cukai. Sakeus. Ya. Nah, jadi mengapa di dalam Alkitab ada orang-orang tertentu yang namanya disebutkan, tapi juga ada yang tidak disebutkan. Nah, mereka yang namanya disebutkan, nah itu menunjukkan bahwa ketika Injil itu dituliskan, orang itu masih hidup. Nah, jadi ketika Injil Lukas menuliskan nama Sakeus, Sakeus itu adalah saksi mata. Nah, jadi siapapun yang meragukan kesaksian daripada Lukas, nah itu bisa langsung dicek kepada tokoh yang bernama Sakeus. Nah, jadi berdasarkan penelitian mengenai ancient biography itu, maka kita dapat memiliki bukti yang memadai untuk mengatakan bahwa cerita yang dituliskan dalam Alkitab itu dapat dipercaya historisitasnya. Nah, ya Pak, ini ada satu lagi pertanyaan. Nih, apa yang Yesus lakukan pada saat umur 13 sampai dengan 29 tahun? Karena setahu saya
di Alkitab itu tidak dijelaskan apa yang Yesus lakukan di sana. Iya. Itu penjelasannya gimana, Pak? Iya, betul. Nah, jadi tadi saya mengatakan bahwa tulisan Injil itu adalah sebuah biografi kuno. Nah, kita pada umumnya waktu berbicara mengenai biografi, maka kita seringkali menuliskan biografi itu mulai dari seorang lahir, remaja, dewasa, sampai mati. Tapi yang kita punya di dalam Alkitab hanyalah waktu dia lahir, sedikit catatan waktu dia remaja, dan kemudian waktu dia dewasa, dan kemudian dia mati. Nah, pertanyaannya, di antara masa dia remaja sampai dengan dewasa itu nggak dicatat, dan pertanyaannya kenapa bisa demikian, begitu ya. Nah, maka jawabannya begini. Waktu para penulis Alkitab dia harus menuliskan tentang kisah hidup Tuhan Yesus, dan mereka harus memilih bagian-bagian mana yang mereka akan ceritakan dan bagian-bagian mana yang mereka tidak akan ceritakan. Kenapa demikian? Karena tidak seperti di zaman sekarang, di mana kalau kita hendak menulis sesuatu, misal saja kita hendak menulis catatan atau apapun, kita gampang membeli buku. Buku adalah barang yang murah. Tapi dalam dunia kuno, yang namanya kertas dan yang namanya perkamen, nah perkamen itu adalah material dari kulit, orang di situ bisa membuat catatan, itu harganya mahal sekali. Nah, sehingga tidak semua orang bisa membeli kertas yang disebut papirus dalam dunia kuno atau perkamen, sehingga waktu para penulis Alkitab itu hendak menulis kisah tentang biografi Yesus, nah mereka harus menentukan bagian mana yang mereka akan tuliskan. Dan di antara sekian lama kehidupan Yesus, nah waktu kecil itu perlu dituliskan. Kenapa? Karena kelahirannya unik, begitu. Nah, sedangkan di bagian akhir juga penting. Kenapa? Karena bagian terakhir ini berbicara soal karya keselamatan dia. Nah, sedangkan bagian antara dia remaja sampai dibaptiskan itu nggak dituliskan. Kenapa? Karena bukan berarti dia tidak berkarya di sini, tetapi karena bagian itu adalah bagian yang lebih bersifat tanggung jawab Yesus kepada keluarganya. Ya, mungkin Ibu pernah mencari tahu kenapa tokoh Yusuf, waktu Yusuf ayah daripada Yesus, dia diceritakan hanya waktu Yesus lahir. Tapi setelah Yesus lahir, apakah Ibu pernah dengar nama Yusuf disebut lagi? Misalnya saja ketika Yesus dibaptiskan dan seterusnya, pernah dengar nama Yusuf? Setahu saya sih nggak pernah dengar lagi ya, Pak. Nah, jadi waktu kita nggak mendengar lagi kenapa Yusuf itu nggak disebutkan, kemungkinan Yusuf sudah mati. Nah, jadi kemungkinan besar Yesus dari dia remaja sampai dengan dia dibaptiskan, gitu, itu sekitar dia berusia sampai sekitar 30 tahunan. Nah, Tuhan Yesus itu dia mengerjakan tanggung jawab dia sebagai seorang anak yang paling besar di dalam mengurus keluarganya. Nah, tetapi perlu diingat bahwa karya Tuhan Yesus bukan berarti hanya 3,5 tahun, bukan. Jadi karya Tuhan Yesus itu mulai dari dia lahir sampai dengan dia mati dan bangkit itu termasuk karya dia. Hanya para penulis Alkitab perlu memilah yang mana yang harus diceritakan dan mana yang tidak. Nah, kurang lebih begitu, Bu. Ya. Tapi Pak, apakah sejarah itu ada tertulis atau tidak? Nah, jadi kisah tentang masa antara Yesus remaja sampai dengan Yesus melayani, dibaptiskan. Nah, itu ada dalam catatan-catatan kuno, tetapi catatan-catatan kuno ini tidak bisa dipercaya. Nah, kenapa tidak bisa dipercaya? Jawabannya adalah karena tulisan itu ditulis jauh setelah tulisan 4 Injil yang kita punya. Nah, keempat Injil yang kita punya itu ditulis pada abad pertama. Nah, jadi ada Injil-Injil yang disebut sebagai Injil-Injil non-kanonik, itu artinya di luar Injil-Injil ini. Nah, mereka menceritakan tentang kehidupan yang tidak dicatat oleh oleh 4 Injil. Nah, jadi banyak orang juga bertanya-tanya, kenapa ada masa kosong yang tidak diceritakan, dan kemudian penulis-penulis tertentu berinisiatif menceritakan itu. Nah, kisah-kisah seperti ini itu disebut sebagai kisah-kisah
yang ada di dalam Injil non kanonik. Nah, jadi secara sejarah, secara historis itu adalah bagian dari legenda, nggak bisa dipercaya. Nah, berbeda dengan 4 Injil yang kita punya. Gitu. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Mengapa silsilah keluarga Yesus dalam kitab Matius dan Lukas itu berbeda? Matius menelusuri silsilah Yesus itu dari sampai dengan Abraham, sedangkan dari Lukas itu menelusuri silsilah Yesus itu sampai dengan Adam. Nah, dikatakan itu ada beberapa yang berbeda, misalnya seperti ayah dari Yusuf. Kalau di Matius kan dikatakan Yakub, sedangkan di Lukas dikatakan bahwa ayah Yusuf itu Eli. Nah, jadi di dalam kita membandingkan 2 kisah silsilah Yesus, nah kita harus memahami bahwa waktu penulis Alkitab mencantumkan silsilah berbeda, konsep silsilah mereka berbeda dengan kita. Nah, jadi kalau kita mengenal ada yang namanya pohon keluarga. Nah, mungkin Ibu Novi juga pernah mencoba menelusuri kakek dari kakek, orang tuanya kakek dan seterusnya, itu kita menyebutnya pohon keluarga begitu. Nah, sampai kita tahu nenek moyang kita ini dulu dari mana datangnya begitu. Nah, jadi itu kalau pohon keluarga harus runtut. Nah, silsilah dalam dunia kuno itu agak berbeda konsepnya dengan pohon keluarga yang biasa kita buat. Nah, jadi Lukas waktu dia menulis silsilah tentang Yesus, nah dia lebih mirip seperti orang di zaman modern membuat pohon keluarga seperti itu. Dia mencoba melacak garis keturunan dari Tuhan Yesus kepada nenek moyang dia, untuk memperlihatkan bahwa Yesus adalah keturunan dari suku Yehuda, sebagai suku yang menerima janji Allah untuk kedatangan Mesias. Nah, tetapi Matius waktu dia menulis silsilahnya, nah dia itu membuat yang namanya silsilah teologis. Nah, maka dalam Injil Matius kita membaca, dia mengatakan bahwa ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ada 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan. Ada 14 keturunan dari pembuangan sampai dengan kelahiran Yesus. Nah, jadi dia membuat dengan sengaja membuat posisi 3 dikali 14 begitu. Nah, kenapa dia membuat yang demikian? Karena dia hendak menunjukkan 14 keturunan ini adalah generasi, gitu ya. Jadi dari Abraham sampai dengan Daud itu disebut sebagai generasi patriark. Dari Daud sampai pembuangan itu disebut generasi monarki atau generasi kerajaan. Lalu dari pembuangan sampai kepada Yesus itu disebut sebagai generasi exile atau generasi yang terbuang. Nah, jadi dia membuat silsilah berbeda dengan maksud hendak mengatakan bahwa Yesus ini dia mengakhiri perjalanan generasi bangsa Israel. Apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menjadi umat pilihan gagal, itulah sebab mereka dibuang, dan waktu Yesus lahir, Yesus memulihkan apa yang tidak mampu dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, jadi kalau kita membaca silsilah tentang dari Lukas, nah itu lebih bersifat kronologis, sedangkan dari Matius itu bersifat teologis. Nah, jadi seperti tadi misalnya perbedaan nama daripada ayah Yusuf itu jangan heran kenapa dia bisa demikian, oleh karena Matius dia tidak mencoba untuk mengurutkan, tapi dia akan menyesuaikan menurut data yang dia punya. Nah, jadi kurang lebih demikian penjelasan perbandingan silsilah itu. Ya, demikianlah penjelasan mengenai historitas Yesus. Jika ada jemaat yang masih ingin bertanya tentang historitas Yesus, silakan menulis dalam kolom komen yang selanjutnya mungkin akan dijawab oleh Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Terima kasih, Shalom.